Akan kita lanjutkan pembahasannya. Ini tentang pencemaran waduk Saguling. Jadi waduk ini merupakan tempat. Jadi masyarakat itu memanfaatkan waduk ini untuk proses perkembangbiakan ikan untuk budidaya ikan dengan menggunakan sistem jaring apung. Nah, pada saat musim kemarau itu ternyata ikannya sangat kurang dan perkembangannya itu nggak sebagus pada saat musim hujan karena pencemaran airnya itu kan banyak sehingga pekat gitu sehingga mengganggu pertumbuhan ikan. Nah, jadi hasil panennya berkurang. Dampak lingkungan perairan apabila tidak teratasi adalah yang C dan D ini jelas salah ya. Kenapa? Karena pencemaran limbah memperburuk iya memang benar gitu, tapi hubungannya tidak ke dampaknya. Kualitas air memburuk di musim kemarau jelas salah. Jadi antara A dan B. Nah, menurut saya yang paling tepat ini adalah yang B. Petani ikan sistem jaring apung merugi dan bisa gulung tikar. Kenapa? Karena yang A, dipelihara jaring apung terganggu pertumbuhannya itu memang sudah sejak sekarang. Sudah sejak terjadinya pencemaran dan musim kemarau itu memang sudah terganggu pertumbuhannya. Tapi kan ini yang ditanyakan apabila tidak teratasi, berarti lama-kelamaan ya petani ikan akan merugi dan gulung tikar. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 30. Ini orang sedang melempar bola gitu ya. Lemparan otot sendi yang terlibat dalam gerakan tersebut adalah oke. Baik, di sini pada saat kondisi pertama itu bolanya di atas lalu dilempar dengan tangan yang lurus. Tangan yang lurus berarti tidak mungkin sendi yang awalnya bengkok terus lurus ini nggak mungkin cuman satu sendi gitu ya. Jadi ada beberapa sendi yang bergerak dan juga ada beberapa otot yang berperan di sini. Oke. Untuk sendi pada siku itu jelas sendi engsel ya. Berarti nggak mungkin sendi putar, salah. Nah, untuk pada gelang bahu itu jelas sendi peluru. Berarti putar dan engsel salah, berarti otomatis jawabannya yang A, sudah sangat ketahuan. Karena kalau pada gerakan lurus itu otot yang bawah trisepsnya berkontraksi. Trisep berkontraksi, bisepsnya rileks. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, relaksasi, bicep, tricepsnya kontraksi pada gerakan lurus. Sebenarnya dari sendinya saja sudah bisa diketahui ini. Jadi pada siku itu sendi engsel, pada gelang bahu itu sendi peluru. Karena begini, otot pada tulang lengan atas itu seperti ini, lalu pada belikat dan gelang bahu itu bentuknya seperti ini. Jadi dia merupakan sendi peluru. Ya, kalau sendi putar itu letaknya di leher, terus di pergelangan tangan dan lain sebagainya. Oke. Nomor 31, uji makanan. Di sini yang digunakan adalah uji Benedict, Lugol sama Biuret. Benedict fungsinya untuk menguji adanya kandungan glukosa atau gula, Lugol menguji adanya kandungan amilum atau tepung, Biuret menguji adanya kandungan protein. Nah, kita lihat sekarang yang makanan P. Makanan P di sini biuret positif, berarti dia mengandung protein. Lugol juga positif menjadi biru, berarti dia juga mengandung karbohidrat gitu ya. Benedict juga positif, berarti juga bisa jadi dia mengandung glukosa. Nah, kita lihat di sini yang P, tempe, tahu, daging sapi. Bener ya? Karena mengandung protein semua, jawabannya yang A. Coba kita lihat yang Q. Yang Q ini yang positif dia hanya apa ini? Mungkin Benedict kuning kecoklatan agak sedikit positif ya, sedikit positif mengandung gula. Sementara di sini singkong rebus, nasi itu amilum, berarti salah. Yang R sekarang ungu positif, berarti mengandung protein. Kemiri itu mengandung minyak, alpukat minyak ini kebanyakan mengandung minyak. Protein mungkin ada di kemiri sedikit dan alpukat, tapi di minyak kandungan minyak itu sama sekali tidak mengandung protein ya, berarti salah. Yang D, telur, daging ayam, nasi ini tidak negatif mengandung protein, berarti nggak mungkin telur, jawabannya yang A. 31, peredaran darah. Baik, saya lanjutkan untuk ini yang sistem peredaran darah Y. Y ini biru, berarti dia yang sebelah kanan itu mengandung CO2, sebelah kiri mengandung oksigen. Y ini adalah vena cava ya, vena cava, vena tubuh. Fungsinya dia adalah membawa CO2 yang dari tubuh menuju ke serambi kanan jantung. Berarti ini darahnya adalah mengangkut darah yang kaya akan karbon dioksida menuju ke jantung. Jawabannya adalah yang delta. Oke. Nomor 33 ini percobaan menggunakan spirometer, mengetahui
berapa volume yang ada pada pernapasan. Pada percobaan 1, Rian meniupkan udara sekuat-kuatnya setelah meniup udara normal. Berarti percobaan 1 itu merupakan udara cadangan ekspirasi. Meniupkan udara setelah normal itu cadangan ekspirasi atau udara suplementer. Nah, suplementer. Terus 2, Rian meniupkan udara secara normal. Normal berarti dia udara tidal gitu ya, atau udara pernapasan. Masing-masing percobaan diulang 3 kali. Oke. Pernyataan yang benar adalah percobaan 1 mengukur udara cadangan ekspirasi, percobaan 2 mengukur udara tidal, betul. B, udara sisa dalam paru-paru sekuatnya adalah 503, salah karena udara sisa itu 1000-an gitu ya. Udara residu. C, udara keluar masuk paru-paru saat bernapas normal, enggak, itu enggak ya. Karena udara tidal itu harusnya 500-an mili di percobaan itu. Percobaan 1 cadangan inspirasi salah karena ekspirasi, yang benar adalah A. Oke. Nomor 34 ini gangguan pada ginjal. Kita lihat di situ tentang asam sulfosalisilat ya. Jadi penambahan asam sulfosalisilat itu menyatakan bahwa adanya protein dalam urin. Sekarang kita lihat ketika diteteskan 40%, itu sampel A itu positifnya 2. Ketika diteteskan 60% asam sulfosalisilat itu positifnya 2, yang B beda. Nah, sekarang kondisi pasien kerusakan ginjal, dia positif mengandung protein gitu. Berarti yang rusak adalah di bagian glomerulusnya. P di bagian glomerulus, bagian filtrasi itu dia rusak. Berarti apa? Otomatis urin primernya itu mengandung adanya protein. Berarti setelah proses P itu ada proteinnya. Berarti apa? Kalau misalkan yang terganggu augmentasi jelas salah. Yang B terdapat glukosa di P dan R, salah karena ini protein. Bagian K dan R terdapat protein, betul karena filtrasinya itu terganggu sehingga K dan R mau ke K dan R dan selanjutnya dia tetap mengandung protein. Jawabannya adalah yang C. Lanjut nomor 35. Organ utama penyusun reproduksi wanita berupa kelenjar yang berperan dalam penting memperhatikan sifat sekunder wanita, pembentukan sel kelamin, berarti di sini adalah ovarium. Ovarium ditunjukkan oleh gambar yang Q ya, jelas. Yang P ini tuba fallopi. Yang P itu tuba fallopi atau oviduct atau saluran telur. Yang R ini adalah uterus atau rahim. Yang S ini adalah dinding rahim atau cervix ya. Jadi jawabannya adalah yang Q. 36. Perkembangbiakan vegetatif dan generatif hewan. Coba kita lihat di sini. Oke, lanjut. Kita lihat ya, pernyataan yang benar tentang cara perkembangbiakan hewan tersebut adalah perkembangbiakan vegetatif hydra dan planaria dilakukan jika kondisi lingkungan memungkinkan. Enggak ya. Karena hydra dan planaria itu bisa selalu bisa berkembang biak secara vegetatif. Jawabannya 1. 2. Planaria berkembang biak dengan cara membelah diri, Aurelia parthenogenesis, salah. Membelah diri ini hanya dilakukan oleh hewan yang bersel satu ya, seperti bakteri Monera, golongan Monera. Membelah diri itu hanya dilakukan oleh golongan Monera, yakni bakteri-bakteri, dan itu bukan hewan ya. Dan juga untuk protista itu sebenarnya konjugasi, dia sebelum membelah diri dia harus melebur inti selnya. Beda dengan bakteri yang dia bisa membelah diri sesuka hati. Aurelia itu dengan tunas dan juga kawin ya, berarti bukan parthenogenesis, karena parthenogenesis hanya dilakukan oleh lebah, rayap, dan beberapa jenis serangga lain gitu ya. Parthenogenesis adalah dia bisa menghasilkan anakan dari telur yang tanpa dibuai oleh sel sperma. Yang ketiga, Aurelia, berarti ini nomor 2 salah. 3. Aurelia melakukan perkembangbiakan vegetatif pada fase muda dan generatif pada fase dewasa. Vegetatif pada fase muda dan generatif pada fase dewasa ini bisa jadi. Planaria melakukan perkembangbiakan secara generatif untuk menghasilkan telur, ini juga bisa jadi. Sekarang kita lihat coba. Oh iya, sorry, yang 1 tadi salah. Kenapa saya lingkarin ya? Nomor 1 kan salah gitu. Nomor 1 tadi kan perkembangbiakan hidra dan planaria kondisi memungkinkan, salah karena dia selalu bisa berkembang biak gitu loh. Berarti jawabannya adalah 3 dan 4. 3 dan 4 delta. 37.
Ini ada percobaan tentang penyerapan air pada tanaman. Hasil analisis Khalif adalah, jadi itu awalnya layu, terus dia segar gitu ya. Floemnya dihilangkan, tinggal silemnya doang, ternyata daunnya bisa tetap segar dan membuka gitu. Padahal itu floemnya udah dihilangin. Berarti hasil percobaannya gimana? Nah ini ya, ini silem doang, floemnya udah dihilangin. Pada batang tumbuhan, pengawatan zat makanan dari air ke daun melalui silem, betul. Pada batang tumbuhan terjadi pengawatan air ke daun melalui pembuluh silem, betul. Batang tumbuhan masih mempunyai silem yang berfungsi untuk mengangkut zat makanan ke daun. Zat makanan ke daun itu bukan ya. Jadi zat makanan itu dari hasil fotosintesis bisa jadi bukan. Batang tumbuhan mempunyai silem yang berfungsi mengangkut air ke daun. Ini juga bisa jadi. Sebentar, kita lihat dulu. Kita lihat dulu, jangan-jangan ini ada trik-triknya gitu ya. Pada batang tumbuhan terjadi pengangkutan zat makanan. Oh, yang nomor 1 salah. Sorry. Zat makanan itu dia Floem ya, floem dari hasil fotosintesis. Ini juga yang tadi mana? Nah, makanan itu floem. Jadi cuman air dan mineral aja yang dari silem itu, dari bawah menuju ke atas itu silem aja. Berarti jawabannya adalah 2 dan 4 delta. Nomor 38 percobaan Ingenhousz. Ingenhousz ini membuktikan bahwa adanya oksigen pada percobaan fotosintesis tanaman Hydrilla sp. Yang nomor 1 itu tempat teduh tanpa natrium soda kue. Yang B itu teduh dengan soda kue. Yang 3 itu terang tanpa soda kue. Yang 4 itu terang dengan soda kue. Ternyata hasil gelembung paling banyak di yang nomor 4, yang terang plus soda kue. Berarti kesimpulan yang benar apa anak-anak? Coba kita lihat. Yang ke-1 itu percobaan 1 gelembungnya paling sedikit ya. Oke. Percobaan 4 itu gelembungnya paling banyak. Berarti di sini faktor yang mempengaruhi 1 adalah cahaya. Yang kedua adalah adanya soda kue atau natrium hidrokarbonat ini. Jadi cahaya itu dia faktornya untuk fotosintesis, soda kue, NaHCO3 itu dia berperan dalam menghasilkan CO2. Ini ditambahkan H2O, dia akan menjadi NaOH plus CO2. Nah, karbon dioksida inilah yang menjadi bahan bakar fotosintesis. Sehingga ketika semakin banyak karbon dioksida, dia akan semakin banyak gelembung oksigen yang dihasilkan. Berarti kesimpulannya cahaya ini betul. Pada tempat itu tidak terjadi salah. Pengeluaran karbon dioksida meningkat dan terdapat cahaya, betul. Cahaya dan energi mempercepat penguapan, salah. Oke, ini salah ya. Pengeluaran gas karbon dioksida akan meningkat, salah. Harusnya gas oksigen. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke. 39. Oke. Kedelai lahan salin. Sekarang kita lihat kedelai lahan salin yang A itu dia dominan, berarti produksi mampu adaptasi. Yang A adaptasi, yang B adalah bibit bobot tinggi, bobot biji tinggi, berarti bobotnya tinggi. Berarti yang kebalikannya, yang I itu dia normal, yang B itu dia rendah, ya toh? Iya, bobotnya yang B rendah. Oke. Nah, ini apabila disilangkan produksi bobot tinggi AA babi disilangkan dengan induknya yang memiliki produksi biji tinggi homozigot AA baba, II baba, maka hasilnya apa? Ini kita harus tahu gametnya. Gametnya di sini aba, terus kita enter aja biar cukup. Ya. Aba, abi, iba, ibi disilangkan dengan a, iba. Berarti hasil anaknya F-nya adalah kita silangkan satu-satu. Berarti a, iba, ba, terus a, iba, bi, i, iba,
ba dan ii babi. Yang ditanyakan adalah beradaptasi terhadap lahan salin dan berbobot tinggi. Berarti yang ditanyakan di sini adalah a dan ba. Yang penting ada a dan ba-nya. Jawabannya 2. Berarti ada 2/4 kali 100% sama dengan 50%. Jawabannya adalah yang C. Oke. Terakhir nomor 40 ini apa namanya? Fermentasi ya, fermentasi. Perbedaan terkait proses yang nomor 1 itu pembuatan bolu. Jadi apa namanya, fermentasinya harus ditutup kayak gitu. Yang kedua itu pembuatan tape. Perbedaan terkait proses 1 dan 2 adalah, coba yang 1, fermentasi glukosa oleh ragi menghasilkan alkohol, salah. A salah. B, fermentasi glukosa oleh ragi menghasilkan CO2, betul. Yang C juga bisa ini glukosa salah ding, sorry. Dia bukan glukosa ya, tapi amilum di sana. Jadi gas CO2 itu dari fermentasi tepungnya di sana. Jadi, tapi bisa juga mengubah apa namanya, tepungnya menjadi glukosa. Ini yang produk 2 ini jelas salah, berarti antara C dan D. Fermentasi glukosa dan ragi menghasilkan CO2, fermentasi glukosa dan ragi menghasilkan alkohol. Betul ya? Berarti jawabannya adalah yang delta. Begitu. Oke, terima kasih. Semoga besok menghasilkan hasil yang terbaik. Dan semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.